resepsi pernikahan. Nah, jadi gara-gara yang ini Halo teman-teman, selamat datang di channel Dahlia Morena. Bersama saya Dahlia. Saya mau sedikit bercerita dan curhat tentang masa lalu. Nah, sebelum saya tinggal di Spanyol ini, saya punya cerita sedikit unik ya. Ini masa lalu kurang lebih 14 tahun yang lalu ya, sebelum saya tinggal di Spanyol ini. Saya dulu pernah pacaran sama orang Belanda 5 tahun ya teman-teman, di tahun 2002 sampai 2007. Nah, ini saya dulu dikenalkan sama seorang teman dari sekolah SMKK. Nah, dulu ceritanya saya mau pergi antar teman saya ini ke salon. Nah, saya itu dibonceng sama dia ya. Ini ceritanya kurang lebih kayak film ya teman-teman. Nah, jadi di tahun 2007 itu saya lagi sedang melakukan proses pernikahan sama orang Belanda yang akhirnya gagal. Kita udah pacaran itu 5 tahun ya kurang lebih. Nah, ceritanya begini ya teman-teman. Teman saya itu ke salon. Nah, jadi dalam perjalanan kita lewati satu mall di Lombok. Terus si teman saya ini sebenarnya udah kenal sebelumnya sama si bule ini. Jadi teman saya ini stop. Waktu itu kita pakai sepeda motor. Dan akhirnya si bule Belanda ini juga stop. Jadi karena mereka udah kenal. Nah, akhirnya jadi saya dikenalkan. Dan singkat cerita, dia itu akhirnya mau sama saya yang bule Belanda ini. Nah, kalau sama teman saya ini cuman berteman, cuman kenal, nggak ada hubungan apa-apa. Nah, jadi kita itu waktu itu langsung kita janjian untuk minum teh, kalau nggak salah teh atau kopi, kita bertiga. Dan akhirnya kenalan saya itu berlanjut sama si bule Belanda ini. Nah, bule Belanda ini seorang guru di suatu sekolah di Belanda. Jadi kalau dia liburan itu dia selalu datang ke Indonesia. Nah, jadi dia setiap tahun itu ke Indonesia itu kurang lebih 2 kali. Tapi kalau liburan panjang itu kurang lebih kalau seorang guru di Eropa atau di Belanda, di Eropa kurang lebih liburannya itu hampir 3 bulan setiap tahun. Nah, jadi dia itu selalu datang ke Indonesia setiap tahunnya. Karena liburannya panjang, jadi dia selalu datang ke Indonesia. Karena orangnya itu suka travel ya, dia itu suka ke Asia. Khususnya yang paling dia suka itu di Indonesia. Sama bule Belanda ini pacaran, yaitu LDR ya, jadi apa namanya, hubungan jarak jauh. Nah, itu kan zaman dulu kita itu nggak punya kayak sekarang HP yang kayak gini langsung ada WhatsApp. Itu dulu kalau zaman dulu itu kita kontaknya susah ya. Kita lewat email atau cuman SMS ya. Kalau zaman sekarang itu kan lebih gampang ya, ada banyak aplikasi gratis, ngomong gratis, pokoknya beda dari 15 tahun yang lalu. Ya, 15-14 tahun yang lalu. Nah, akhirnya kita sama dia pacaran. Kalau dia misalnya pas liburan baru dia datang ke Indonesia, nah pas liburan itu kita ketemu. Jadi hubungan kita itu jarak jauh. Jadi pas dia datang ke Indonesia baru kita ketemu, jalan-jalan. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Saya kenal dia itu di tahun 2002 sampai 2007. Akhirnya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akhirnya di tahun 2006, di akhir tahun November 2006, nah saya diundang datang ke Belanda.
saya diundang datang ke rumahnya. Nah, jadi saya waktu itu bikin proses visa untuk ke Belanda itu di Bali ya, karena di Lombok tempat saya tinggal itu nggak ada konsulatnya. Jadi yang ada di Bali atau Jakarta. Nah, jadi saya pilih lebih yang dekat itu di Bali. Saya datang ke Belanda itu di bulan November, Desember, Januari. Nah, di waktu itu pas lagi musim dingin-dinginnya ya, dingin sekali di sana. Nah, akhirnya selama visa saya 3 bulan di sana, akhirnya kita juga semakin kenalan kita itu semakin dekat. Karena yang sebelumnya kita cuman hubungan jarak jauh. Palingan kalau dia libur dari sekolah, itu baru kita ketemu. Nah, itu selama 3 bulan saya di Belanda, November, Desember 2006 dan Januari 2007. Nah, dia itu membicarakan tentang pernikahan di bulan Juli 2007. Itu rencana mau menikah di tahun itu. Karena visa saya yang 3 bulan itu udah berlaku habis, jadi saya balik ke Indonesia itu di bulan Januari 2007. Tapi kita ketemuan lagi, janjian ketemuan di Thailand di bulan April. Nah, jadi dia dari Belanda datang ke Thailand dan saya dari Indonesia datang ke Thailand. Nah, waktu itu kita janjian ketemu di airport ya, di airport Thailand. Setelah saya sampai airport Denpasar Bali, nah saya ada 2 teman di sana orang Lombok. Nah, jadi saya ketemu mereka. Tapi di awal Februari itu saya masih jet lag ya teman-teman, masih ngantuk, masih kecapean karena perbedaan waktu Belanda sama Indonesia itu. Jadi saya merasa kecapean dan tidur istirahat. Nah, waktu itu saya ngantuk sekali, tiba-tiba teman saya orang Lombok ini datang. Dia katanya, ayo kita keluar, dia bilang gitu. Terus aku bilang, ah ngantuk, aku nggak bisa kecapean. Ayo, katanya gitu. Akhirnya saya itu hilang ngantuk ya sama teman-teman itu. Karena akhirnya saya jadi hilang ngantuk ya. Akhirnya saya keluar sama teman saya itu. Terus, nah di sanalah saya kenal sama ini ya, yang suami orang Spanyol ini, yang bapaknya dari anak saya ini. Jadi di waktu saya keluar sama teman-teman saya itu, akhirnya saya dikenalin sama yang ini, yang suami orang Spanyol, yang bapaknya dari anak saya. Nah, saya cuman kenal di 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 malam itu. Karena besoknya itu dia udah harus balik ke Spanyol. Nah, jadi waktu itu sempat kita saling tukar email ya dulu, cuman itu saja. Dan ngobrol sebentar, akhirnya dia minta mau diantar ke airport hari besoknya. Cuman begitu. Nah, tapi aku udah jelaskan sama dia, ini yang bapaknya dari anakku, aku udah jelaskan sama dia kalau saya itu punya pacar mau menikah. Nah, terus singkat cerita, akhirnya ya udah saya anggap itu hanya kenal-kenal biasa, nggak ada gimana gitu. Akhirnya saya ya, nah akhirnya kurang lebih begitulah ceritanya. Dan beberapa hari kemudian saya itu balik lagi ke Lombok di pulau saya. Nah, nanti akhirnya bapak dari anak saya ini baliklah dia ke Spanyol. Dulu ceritanya begitu. Terus maksudnya kalau saya sih gimana ya, waktu itu biasa karena saya punya pacar orang Belanda ini, tapi si bapaknya dari anak saya ini dia gimana sama saya itu, dulu dia gila mau sama saya. Akhirnya saya sih nggak begitu apa ya waktu itu, karena saya kan yang seriusnya sama yang orang Belanda ini. Nah, singkat cerita, waktu itu saya pulang ke Lombok. Nah, nanti di awal Februari. Nah, nanti di bulan April saya datang lagi ke Bali karena mau ke Thailand. Jadi saya ambil pesawatnya itu yang lewat Denpasar. Nah, akhirnya saya berangkatlah ke Thailand sama yang cowok saya orang Belanda ini. Nah, jadi kita ketemuan di airport
Thailand. Saya dari Indonesia ke Thailand dan dia dari Belanda ke Thailand. Akhirnya ketemuan di airport. Nah, kita di sana itu jalan-jalan 10 hari liburan di sana karena dia waktu itu juga liburan dari sekolahnya itu 10 hari. Nah, waktu kita di Thailand 10 hari, kita tunangan di sana ya. Yang cowok saya orang Belanda ini beli cincin di toko emas Thailand. Nah, di sana cincin tunangan itu dia tulis nama saya dan tulis nama dia. Jadi kita tunangannya di sana di Thailand itu di April tahun 2007. Nah, karena kita udah tunangan dan janjian akan menikah itu di bulan Juli dan Agustus 2007. Nah, akhirnya setelah 10 hari kita di Thailand, udah habis waktu, jadi saya balik ke Indonesia dan yang cowok saya ini balik ke Belanda. Begitulah ceritanya. Nah, tapi setelah itu si bapaknya anakku ini dia kirim email. Dia akhirnya waktu itu dia kasih nomornya. Pokoknya kita itu sebenarnya waktu itu nggak ada apa-apa ya. Kita saling apa namanya? Saling kirim email, nanti dia apa namanya? Kasih nomornya. Nah, dan akhirnya saya balik ke Indonesia dari Thailand dan cowok saya orang Belanda ini juga balik ke Belanda karena dia harus kerja. Nah, singkat cerita, saya berada lagi di Indonesia. Nah, yang saya pernah kenal ini dari bapaknya anak saya ini, dia itu kirim email, kasih nomornya. Jadi, waktu itu sih saya nggak begitu memperhatikan, nggak begitu gimana ya, karena nggak ada rasa gimana gitu. Saya anggap sebagai biasa aja. Akhirnya dia kasih nomor HP-nya dia lewat email dulu. Terus ya akhirnya begitulah, akhirnya kita ngomong gimana gitu, tukar nomor, tapi saya sih waktu itu nggak ada gimana gitu, saya anggap cuman biasa dan teman. Nah, gitulah ceritanya teman-teman. Dan saya juga itu gimana ya dulu bodoh, karena gimana ya, saya itu sebenarnya mau melaksanakan pernikahan di bulan Juli. Dia kasih saya nomornya dan pokoknya saya waktu itu anggap seperti nggak ada apa-apa ya waktu itu, karena saya kan mau sama yang Belanda ini, mau menikah sama dia istilahnya dulu itu. Nah, akhirnya saya juga terlalu bodoh, jujur sama ini yang bapaknya dari Bintang. Saya bilang sama dia, saya saking jujurnya, jadi sih saya cerita apa adanya. Aku bilang, oh saya mau menikah sama pacar saya orang Belanda ini di bulan Juli, nanti dia datang ke sini. Aku bilang seperti itu. Nah, aku kan nggak tahu kalau dia itu gimana sama saya itu, entah gila atau cintanya gimana. Waktu itu saya nggak begitu perhatikan, nggak begitu apa istilahnya gitu, nggak begitu peduli. Nah, karena kita rencana mau menikah yang sama orang Belanda ini di bulan Juli tahun 2007. Nah, sebelumnya itu saya sudah mempersiapkan semua ya. Nah, dia kasih duit untuk persiapan semua semua apa namanya proses pernikahan, dan saya udah booking salon, udah booking souvenir, udah bikin undangan. Pokoknya di waktu itu saya udah persiapkan semua. Nah, rencana kita itu dia datang dari Belanda di bulan Juli karena dia liburan kurang lebih 3 bulan. Nah, jadi dalam 3 bulan itu kita mau melaksanakan proses pernikahan sampai nanti rencana sama-sama mau ke Belanda sama-sama. Nah, tapi apa boleh buat, ceritanya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi waktu itu dia datang, ya sebelumnya pokoknya saya sudah beli souvenir, pokoknya udah persiapan semua ya. Akhirnya tibalah di bulan Juli. Nah, dia datang dari Belanda, saya jemput ke Jakarta karena nanti di Jakarta di kedutaan Belanda itu kita mau proses MVV namanya, surat izin tinggal ke Belanda. Nah, itu sebelumnya juga
saya udah persiapkan karena untuk mendapatkan MVV itu kita tes bahasa tes tes 200 tes berapa pertanyaan dulu, tapi yang saya pelajari itu satu buku 200 pertanyaan. Nah, nanti itu nggak tahu mana yang keluar. Nah, itu dulu untuk mau mendapatkan surat izin tinggal di Belanda. Nah, akhirnya saya waktu itu di Jakarta sama dia lagi proses, lagi belajar, saling pakai bahasa Belanda, saling tanya tentang soal yang 200 soal itu. Terus akhirnya pokoknya gimana ya, waktu itu kita sedang mau melakukan proses. Kalau kita udah mengajukan visa, nah nanti rencana waktu itu kita mau balik ke Lombok untuk melaksanakan resepsi pernikahan di kantor agama di sana. Nah, jadi saya ingat waktu itu lagi belajar di Jakarta, di penginapan, terus ternyata si bapaknya dari anak saya ini telepon. Jadi saya juga ya, waktu itu kan zaman dulu telepon yang kayak model gimana gitu, yang nggak bisa dikecilkan volume, pokoknya telepon zaman 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 lama lah di tahun 2007 itu. Nah, akhirnya pas si bapaknya anakku ini telepon, nah dia, cowok saya yang orang Belanda ini, dia yang ambil teleponnya, yang jawab. Nah, karena dia yang jawab, dengar suara laki-laki, nah marahlah dia gitu, marahlah cowok saya orang Belanda ini. Akhirnya dia tanya aku, siapa itu? Oh, aku bilang, oh itu teman. Maksudnya dia kan telepon dari Spanyol. Nah, maksud saya itu teman. Kenapa? Pokoknya gimana gitu, dia marah. Ini kan yang cowok saya orang Belanda ini cemburuan orangnya. Akhirnya dia marah lewat telepon, dia jawab telepon, pokoknya dia nggak tahu entah waktu itu dia ngomong apa, pokoknya sedikit bertengkar. Akhirnya telepon saya itu diambil, dibuanglah ke tembok sama ini. Oh iya teman-teman, sebelum saya lanjutkan ini, tadi waktu saya belum bikin video ini, berapa jam sebelumnya tadi saya sempat keingat. Nah, aku tanya dia, sebenarnya kita sekarang biasa aja jadi teman. Nah, jadi saya tadi tanya WhatsApp dia apa kabar, karena keadaan yang sekarang ini kan lagi orang nggak boleh keluar rumah. Aku tanya dia, biasanya kan dia suka sekali datang ke Indonesia. Nah, jadi kamu lagi di mana, di Indonesia apa di Belanda? Aku tanya ini barusan. Terus dia bilang, oh aku barusan sampai di Belanda katanya. Maksudnya udah beberapa hari dia sampai di Belanda. Nah, jadi aku mau bikin konten tentang masa lalu, tentang yang cerita dulu. Kamu gimana, marah nggak? Ya nggak apa-apa katanya. Soalnya dia kan juga subscribe saya. Sama teman saya yang kenalin saya itu juga subscribe saya. Jadi dia nggak tahu, mungkin dia nanti dengar cerita saya ini. Soalnya sekarang dia sudah pintar bahasa Indonesia. Cuman kurang lebih begitulah ceritanya ya. Nah, jadi waktu itu kita di Jakarta mau melaksanakan proses MVV, surat izin tinggal untuk ke Belanda. Nah, setelah itu kita mau ke Lombok untuk proses resepsi pernikahan. Nah, jadi gara-gara yang yang bapaknya dari anak saya ini telepon di hari itu, akhirnya gagallah pernikahan saya sama dia. Padahal itu kita udah bikin rencana matang semuanya. Gara sepele, bapaknya anak saya ini telepon, jadi pernikahan saya sama cowok saya orang Belanda itu akhirnya gagal. Nah, jadi waktu itu saya sebenarnya pas lagi dia telepon, ini bapaknya si anak saya ini, saya waktu itu lagi belajar ya, yang saya bilang tadi yang 200 pertanyaan itu saya harus hafal. Nah, itu jadi
kita itu waktu itu saling tanya jawab karena dia juga guru, jadi dia kurang lebih tahu cara mengajarnya. Saya juga waktu itu jadi apa, eh, pokoknya yang satu buku itu dia jelaskan semua. Sebelumnya itu juga saya sudah pelajari, jadi eh, waktu itu cuman mengingatkan kayak apa namanya, kayak tanya jawab gitu. Nah akhirnya setelah itu, setelah gara-gara telepon itu, akhirnya eh, gagal semua ya. Nah akhirnya nggak jadi lanjutkan belajar. Terus dia itu marah. Gimana ya, bukan marah, tapi dia merasa cemburu, gimana gitu. Pokoknya dia merasa kecewa berat ya. Akhirnya dia eh, gimana ya, waktu itu saya mau cerita gimana. Eh, jadi dokumen yang kita persiapkan sebelumnya itu buku semua. Nah jadi kayak gimana ya, kayak di film-film gitu. Akhirnya semua dokumen yang kita persiapkan untuk pernikahan itu sama untuk kedutaan itu dibuang sebegini aja di di dalam hotel, di dalam tempat kita anu dulu singgah di Jakarta. Akhirnya ya aku kan jelaskan dia. Nah, aku jelaskan minta maaf karena aku bilang sama itu yang orang Spanyol itu aku nggak ada hubungan apa-apa, cuma teman ini. Tapi yang cowok seorang Belanda ini saking gimana cemburunya dia nggak percaya. Akhirnya gagallah semua itu di jam itu. Aku sudah berusaha. Nah itu kurang lebih antara 2 hari atau 3 hari dia baru sampai di Indonesia itu. Terus kejadian yang itu. Nah akhirnya dia sakit. Sakit itu gimana ya, badannya itu gemetaran dia. Terus saking cemburunya dia itu, pakaian yang saya bawa dulu waktu dibelikan di Thailand itu satu satu koper. Akhirnya wah itu dicabik-cabik, saya punya baju sampai rusak semua, baju-baju yang seksi. Katanya baju ini aku belikan untuk kamu, bukan untuk orang lain. Akhirnya dicabik-cabik sampai sampai robek semua teman-teman ya. Akhirnya begitu saya usahakan lagi untuk coba bicara, ngomong, jelaskan kalau yang ini ya, yang bapaknya anak saya ini, yang orang Spanyol ini, aku bilang dia nggak ada apa-apa. Itu saya bilang sebagai teman, nggak, maksudnya nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Tapi karena dia karena dia merasa dikecewakan, akhirnya ya begitulah teman-teman, akhirnya gagal semua rencana pernikahan saya itu. Padahal dia itu sudah punya tiket untuk yang 3 bulan di Indonesia. Nah akhirnya saya mau bilang apa lagi ya teman-teman, walaupun kita lagi proses mau melaksanakan pernikahan, yang namanya nggak ada jodoh mau bilang apa. Nah jadi akhirnya begitulah ceritanya. Dan akhirnya dia yang punya tiket ke sini kurang lebih 3 bulan. Akhirnya dia di sini itu cuman 1 minggu karena dia waktu itu gimana ya, kekecewaannya itu gimana sampai dia sakit. Kalau dia tidur itu badannya gemetaran, pokoknya gemetaran gitu ya, gemetaran. Jadi dia bilang saya harus balik ke Belanda karena saya sakit katanya, saya perlu dokter katanya gitu. Eh, akhirnya waktu itu ya terus bagaimana aku bilang gitu. Pokoknya saya jelaskan, ceritakan yang sebenarnya, tapi dia sudah nggak percaya lagi. Nah akhirnya saya sempat ngomong, tapi dia dalam keadaan gimana ya, yang namanya orang orang kecewa, udah apa namanya, udah membiayakan semua untuk proses pernikahan, udah membiayakan semua untuk jalan-jalan ke Thailand, udah mengeluarkan biaya untuk diundang ke Spanyol, pokoknya untuk semuanya ya. Nah akhirnya
saya bilang sama dia, terus gimana kalau saya kan mau pulang ke Lombok gini. Akhirnya ya, singkat cerita, akhirnya dia antar saya ke Lombok. Dari Jakarta kita sama-sama naik pesawat ke Lombok. Nah, setelah di Lombok, cuman berapa hari di sana, kalau nggak salah 2 hari. Dari sana dia beli tiket lain lagi untuk balik ke Belanda. Nah, jadi dia waktu itu merasa merasa kecewa berat dan badannya itu gemeteran. Dia katanya harus perlu dokter dan harus balik ke Belanda. Nah, akhirnya mau bilang apa lagi ya waktu itu. Waduh, gimana ya ceritanya, mau nggak tahu, itu masa lalu. Kalau saya ingat-ingat kadang gimana ya. Nah, jadi dia balik ke Belanda itu dari Lombok dan akhirnya ya begitulah ceritanya. Walaupun seperti itu, uh, dia akhirnya balik ke Belanda dan saya telepon dia nggak mau jawab. Dia itu benar-benar kecewa, marah, dan dia sakit. Nah, akhirnya katanya dia nggak bisa tidur, badannya gemeteran, pokoknya dia sakit. Akhirnya dia mau bilang apa lagi, ya begitulah ceritanya ya teman-teman. Kadang sesuatu yang kita nggak tahu, seperti udah biasa orang menyebut jodoh, ajal, rezeki, itu kita nggak tahu. Emang bener ya, itu padahal udah dia datang untuk kita mau melaksanakan proses pernikahan. Juga waktu itu seperti nggak percaya ya kejadian itu, karena nggak saya sangka-sangka. Yang semua saya udah persiapkan untuk souvenir, untuk booking salon, untuk undangan, semua itu. Terus tiba-tiba kejadian yang seperti itu, dia sakit balik cuman gara-gara telepon itu saja. Akhirnya gagal semua. Nah, jadi teman-teman, mau bilang apa lagi? Emang bener kalau kita, banyak orang bilang jodoh, rezeki, dan ajal. Ya memang mau bilang apa ya, seperti itu. Ya begitulah. Kurang lebih cerita masa lalu, kenangan masa lalu yang yang gimana ya, mau dibilang, aduh nggak tahu mau bilang apa. Dan ini juga yang mantan orang Belanda ini, kadang kalau dia ingat itu kadang dia merasa gimana gitu, masih rasa kecewanya sampai sekarang. Ya biasa aja, kita sampai sekarang masih seperti apa ya, kayak kayak teman. Ya kadang kalau gimana ya kita, um, ya sekarang saya sama mantan orang Belanda itu biasa aja, seperti teman, cuman nggak pernah lihat dari tahun 2007. Berapa tahun itu? 13 tahun yang lalu. Tapi kadang WhatsApp tanya apa kabar. Dia juga nanya aku apa kabar, aku juga tanya dia ya kayak gimana ya sekarang. Cuman udah lama sih nggak lihat. Cuman hubungan kita itu biasa aja. Kadang kalau mau mau WhatsApp, mau apa, biasa. Ini seperti tadi sebelum saya bikin konten ini, tiba-tiba saya keinget. Terus aku bilang, apa kabar? Kamu di mana? Di Indonesia apa di Spanyol? Bilang gitu. Begitulah teman-teman. Ya tadi juga sebelum saya bikin konten ini, saya tanya dia itu apa kabar, lagi di mana, di Belanda apa di Indonesia. Biasanya itu dia sering datang ke Indonesia. Nah, katanya baru datang dari Indonesia. Tadi ngomong di WhatsApp, aku cerita kamu bikin konten, terus dia itu kirim tadi foto dari kakaknya ya, yang dulu saya pernah kenal di tahun 2007. Dia kirim foto kakaknya, karena lama ya, karena dulu kan saya sama kakaknya dia itu cuman ketemu nggak begitu sering, jadi nggak begitu tanda saya. Terus tadi siapa ini, aku bilang di foto, ini dia sebut nama kakaknya sama kakak iparnya, coba zoom fotonya.
tapi tetap aku nggak tanda. Terus aku bilang, siapa ini? Terus dia bilang, oh ini katanya gitu. Oh gitu. Ya akhirnya teman-teman begitulah ceritanya. Yang namanya kita nggak tahu, yang namanya udah kita rencanakan terus gagal. Nah begitulah ceritanya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Kalau suka, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di lain video. Dah.